kedua, why atau mengapa strategi ini penting? Strategi ini penting karena persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Mahasiswa saat ini juga lebih tertarik pada kampus yang memiliki visi masa depan dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat. Selain itu, isu sustainability menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan global. Universitas yang mampu mengintegrasikan konsep berkelanjutan dalam pendidikan dan inovasi akan memiliki nilai lebih dibandingkan institusi lainnya. Ketiga, who atau siapa saja yang dapat terlibat. Strategi ini melibatkan berbagai pihak, yaitu manajemen universitas, dosen, mahasiswa, mitra industri, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar. Mahasiswa berperan sebagai inovator dan penggerak ide kreatif, dosen sebagai pembimbing dan peneliti, sementara pihak industri dan pemerintah dapat menjadi mitra dalam pengembangan program serta implementasi inovasi yang dihasilkan. Lalu yang keempat, where atau di mana strategi ini dapat diterapkan. Strategi ini dapat diterapkan di lingkungan Universitas Maulana di Gading Serpong, serta diperluas ke masyarakat sekitar melalui program pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan desa atau UMKM lokal. Dengan lokasi yang berada di kawasan perkembangan bisnis yang cukup pesat, Universitas Maulana memiliki peluang besar untuk kerjasama dengan berbagai perusahaan dan komunitas. Lalu yang kelima, when atau kapan sih strategi ini dapat dijalankan? Strategi ini dapat dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, sekitar 1 tahun pertama, universitas dapat mulai dengan mengintegrasikan konsep sustainability ke dalam kurikulum, serta mengadakan seminar atau workshop mengenai green business tersebut. Lalu yang kedua, dalam waktu 2 hingga 3 tahun, universitas dapat mengembangkan inkubator startup mahasiswa berbasis bisnis berkelanjutan. Terakhir, how atau bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Pertama, pengembangan kurikulum dengan menambahkan mata kuliah seperti green business, curricular economy, dan sustainable tourism. Lalu yang kedua, membangun inkubator bisnis mahasiswa yang mendukung pengembangan startup yang ramah lingkungan. Ketiga, menjalankan program pengabdian masyarakat. Keempat, memperluas kerjasama dengan perusahaan. Sebagai kesimpulan, strategi ofensif melalui pengembangan ekokampus dan sustainable entrepreneurship program dapat menjadi langkah yang efektif bagi Universitas Maulana untuk meningkatkan daya saing serta memperluas kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antar mahasiswa, dosen, industri, dan masyarakat, Universitas Maulana berpotensi menjadi salah satu universitas yang berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.